Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan membahas mengenai operasi penggabungan null is ya. Nah, untuk memulainya teman-teman silahkan buka text editor favorit teman-teman. Di tutorial kali ini saya akan menggunakan Neovim. Buat teman-teman yang menggunakan text editor lain masih bisa mengikuti tutorial ini ya. Oke, untuk memulainya saya akan buka direktori tempat latihan kita. Kita akan menggunakan direktori C, namanya JavaScript tutorial. Nah, ini ya. Kita akan coba tampilkan. Nah, kita sudah sampai ke 18. Kita akan membuat mkdir. Nah, saya akan membuat 19. Nah, penggabungan null is seperti ini ya. Nah, kemudian saya akan masuk ke direktori 19 penggabungan null is. Saya akan clear screen. Nah, kemudian saya akan buka Neovim-nya. Seperti ini, saya akan buka sidebar-nya. Saya akan buat file baru, menekan huruf A pada keyboard. Nah, kemudian kita ketikkan index.html seperti ini. Nah, saya akan tekan A lagi, kita akan membuat file JavaScript JS dengan nama script.js seperti ini. Kita enter. Nah, kita akan buka filenya. Ini file JavaScript-nya, kita buka. Kemudian ini file indeksnya juga kita buka. Oke. Ini saya akan buatkan HTML standar basicnya ya, seperti ini. Ini CSS-nya akan saya hapus dulu karena tidak akan kita gunakan di tutorial kali ini. Ini akan saya save. Oke, kita masuk ke JavaScript-nya. Oke, operator penggabungan null is disimbolkan dengan tanda tanya 2 seperti ini ya. Nah, ini saya kasih note catatan ya. Ini adalah operator penggabungan null is. Nah, seperti ini ya. Nah, null is itu menerima dua nilai yang akan mengembalikan nilai kedua jika nilai pertamanya bernilai null atau undefinite. Nah, jika nilai pertama null atau undefinite, maka ambil nilai kedua. Nah, ini untuk kondisinya ya. Nah, operasinya seperti apa contohnya? Misalkan seperti ini ya, nilai satu, kemudian tanda tanya, nilai 2. Nah, ini untuk operasinya. Nah, kemudian jika diurai dengan menggunakan operasi logika, nah kita bisa menggunakan contohnya ya. Ini contoh operasi logika. Nah, ini contohnya kalau misalkan menggunakan logika, kita misalkan menggunakan let, kemudian result. Nah, ini saya buka aja ya, remarknya biar kelihatan. Nanti let result. Nah, resultnya ini misalkan kita ini value 1. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian kita harus cek nih if. Nah, jika result. Nah, kita menggunakan strict pengecekan yang strict ya, null. Nah, kita gunakan atau result. Nah, resultnya ini sama dengan undefinite seperti ini. Nah, dari sini kita bisa menghasilkan result, kita akan isi dengan nilai 2. Value 2. Ini kan value 1 yang atas ya. Ini value. Nah, ketika menemukan seperti ini, nah dia akan baru mengisi dengan value 2. Nah, kita langsung contohkan ya dengan real. Oke. Kita akan membuat konstanta, misalkan
Nah, kita akan buat konstanta nama. Misalkan kita kasih namanya 0 ya. Masih 0. Kemudian kita akan langsung cek di sini ketika dia pojok kode. Nah, seperti ini. Ini yang atas akan saya remark dulu ya, karena kalau kita jalankan ini akan error. Ini akan saya remark seperti ini. Oke. Yang bawah kita akan coba cetak. Console.log nama kita akan cetak. Kita save. Nah, indeksnya akan saya buka live servernya ya. Ctrl L. Nah, live servernya sudah jalan. Ini akan saya buat menyamping dengan coding kita. Oke. Ini yang sidebarnya kita akan tutup. Space dan E. Oke. Kita masuk ke file JavaScript lagi. Di HTML-nya kita akan klik kanan dan inspect. Nah, kita masuk ke tab konsol. Di sini lihat muncul adalah pojok code. Karena apa? Karena di sini isinya adalah 0. Seperti yang tadi dijelaskan, dia akan mengambil value yang kedua ketika value yang pertama berisi 0 ataupun undefinite. Nah, gitu ya. Nah, kita akan coba nih dengan menggunakan operasi logika. Nah, misalkan contoh sederhana aja ya. Misalkan saya buat let nama 2. Nah, nama 2-nya kita kasih 0 juga seperti ini. Kemudian kita akan cek if nama 2 sama dengan. Nah, kita yang strict ya. 0 atau nama 2 ini sama dengan undefinite. Nah, baru kita di sini akan kasih nama 2 sama dengan pojok kode seperti ini ya. Nah, kita di bawah akan cetak console.log nama 2. Oke, kita save. Lihat hasilnya sama dengan cara seperti ini ya. Ini dengan menggunakan operasi logika. Nah, yang ini dengan menggunakan operasi null is. Nah, ini kita coba isi ya. Namanya di sini bukan dengan, nah, misalkan contohlah di sini saya kasih X. Kita save, maka hasilnya adalah X. Begitupun dengan yang ini. Yang ini kalau misalkan saya kasih X di sini, maka hasilnya juga X. Oke, ini saya balikin lagi ke 0 sebagai contoh ya. Ini juga saya kembalikan ke 0. Oke, itu untuk penggunaan 0 ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita menggunakan undefinite? Nah, kita contohkan ya di sini. Misalkan saya memiliki konstanta. Nah, kita membuat konstanta untuk umur sama dengan, nah, kita akan cek nih undefinite, kemudian kita akan cek dengan tanda tanya seperti ini 30. Nah, kemudian kita akan cek console.log umur. Nah, kita akan save. Lihat hasilnya 30 karena di sini value-nya undefinite. Nah, itu kalau menggunakan yang undefinite. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita menggunakan penggabungan null is? Mengapa menggunakan penggabungan null is ya? Nah, ini alasannya nih. Nah, kita coba dulu dengan sebuah contoh ya. Saya membuat variabel count seperti ini ya. Kemudian saya membuat ngecek ya console log. Ini akan saya cek dengan boolean. Nah, count. Nah, boolean count-nya kita cek. Di sini hasilnya adalah false ya. Nah, ketika false ini, nah, kita coba untuk bandingkan. Let. Nah, result belum dibikin ya. Kita menggunakan result
sama dengan count. Nah, kita akan ambil dari count atau 1 seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba cetak console.log result. Nah, lihat hasilnya dia 1 karena di sini bisa kita lihat ini defaultnya adalah false ya, sama ketika kita definisikan null. Oke. Nah, sekarang operator null is tidak akan mengevaluasi nilai kedua jika nilai pertama bukan undefinite ataupun null ya. Nah, kita coba ya, misalkan result ini kita kasih value 1, ini saya kasih jarak sedikit ya supaya sebagai pemisah. Result ini kita kasih value-nya 1 ini. Kemudian kita akan cek dengan konsol. Nah, kalau misalkan dia dijalankan berarti kan ini akan jalan ya. Console.log misalkan hi. Nah, seperti ini ya. Lihat, di sini tidak keluar ya, berarti dia tidak dijalankan. Nah, kita akan coba duplikat ya. Ini kita duplikat ke bawah. Ini kita kasih 0. Nah, ini kalau misalkan kita jalankan, nah di sini ada high. Kenapa? Karena di sini 0, dia dieksekusi. Artinya yang ini tidak dieksekusi. Bukan berarti nilainya nilainya itu dicek dulu tapi ini dieksekusi ataupun tidak. Jadi ketika dia menemukan bukan 0 atau undefinite, dia akan lewatkan gitu ya, tidak dieksekusi. Makanya di sini hanya mengeksekusi yang ini saja, sedangkan yang atasnya ini tidak dieksekusi. Nah, sekarang operasi berantai dengan menggunakan OR ini akan error ya. Nah, misalkan teman-teman menggunakan operasi begini. Kita akan buat result, misalkan resultnya akan kita kasih 0, kemudian kita kasih operasi atau undefinite. Nah, kemudian kita tambahkan lagi untuk mengecek ya di sini. Oke, misalkan. Nah, lihat di sini sudah kelihatan ya ada error. Kalau misalkan kita paksa ini save, di sini juga akan muncul error karena berantainya seperti ini tidak benar karena tidak akan menghasilkan perhitungan yang tepat. Nah, bagaimana supaya ini bisa berjalan perhitungan seperti ini? Ini harus kita kelompokkan. Nah, ini saya remark dulu supaya tidak error ya. Nah, caranya gimana? Caranya kita buat result. Nah, ini kita sama dengan, nah, kasih kurung. Supaya apa? Supaya yang dihitung adalah yang dalam kurung dulu ya. 0. Nah, atau, nah artinya ini yang di dalam kurung akan dihitung dulu atau dieksekusi dulu. Akan dicek nih 0 dengan undefinite. Nah, baru kita akan bandingkan dengan string yang namanya. Oke, ini kalau kita save, nah sekarang tidak error ya. Dari Neovim juga tidak mendeteksi ini ada error. Nah, ini bisa kita cetak console.log result. Ini kita jalankan. Nah, ini jalan. Oke. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk tutorial kali ini, yaitu kita menggunakan operasi null is. Nah, null is akan selalu dieksekusi ketika nilai pertama bernilai null atau bernilai undefinite. Ketika ada value-nya atau tidak bernilai atau bernilai true, maka dia akan dilewat, tidak dieksekusi. Contohnya adalah yang tadi ini ya. Kita mengeluarkan sebuah pesan di sini bernilai 1, dia tidak dieksekusi setelah operasi ini. Nah, oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.